Suatu tempat bernama Al-Hijar terletak di antara Tabuk dan Al-Hijaz. Hiduplah orang-orang Samud yang datang tepat setelah orang-orang Ad. Tolong bantu aku, Kudar. Rumahku hancur. Rumahku juga hancur, sama seperti rumahmu. Ini benar-benar badai yang sangat dahsyat. Apa rumahmu juga hancur, Doab? Ya, istriku dan keempat putri kami berdiri di tempat terbuka. Kalau begitu, kita kembali hidup di tenda. Aku takut nasib kita akan mirip dengan leluhur kita, kaum Ad. Leluhur kita yang tinggal di istana-istana yang megah. Jika rumah-rumah yang terbuat dari batu dan bata tidak bertahan dalam badai seperti ini, bagaimana dengan tenda? Benar, mereka bilang semuanya telah hancur. Gunung-gunung inilah yang tersisa. Kau menginspirasiku pada sebuah ide yang bagus. Kenapa kita tidak tinggal di gunung? Tinggal di gunung? Apa kita ini hewan? Seperti serigala atau rubah yang hidup di gunung? Dan kemudian seorang pria dari Samud mulai mengukir rumah pertama di gunung itu. Selamat datang, selamat datang. Aku mengundang kalian bukan hanya untuk makan dan minum. Aku undang kalian karena ada hal yang penting. Apa yang lebih penting daripada anggur? Tunggu dulu, Kudor. Silahkan dilanjutkan, Tuan Makut. Setiap suku itu seharusnya punya penguasa, dipilih oleh orang-orang yang mulia. Jadi dia bisa mengatur urusan mereka dan mewakili mereka di antara suku-suku lainnya. Itu masalah yang sangat penting. Seorang pria memerintah rakyat dengan keadilan dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Itu aku. Akulah orangnya. Apa pendapatmu tentang Saleh? Saleh? Kenapa tidak? Dia orangnya sangat terkenal. Dia memiliki sikap yang santun dan juga sangat baik. Apa? Jujur saja, dia yang terbaik di antara kaum Samud. Boleh-boleh saja kalau kita memilih dia untuk menjadi penguasa. Tapi sayang sekali dia punya kelemahan yang sangat serius. Tidak pernah mengunjungi para dewa dan tidak pernah memberi persembahan pada dewa. Dia akan melakukan semua itu. Sebagaimana penguasa yang lain, dia akan menunjukkan kesetiaan. Dan juga menunjukkan rasa hormat terhadap para dewa. Ya Allah, bimbing aku kepadamu dan ringankan jalanku. Aku tidak bisa menemukan satu orang pun yang mengingat ajaran para nabimu yang terhormat. Adam, Nuh, dan Hud. Bagaimana kami bisa menemukanmu, ya Allah? Ada apa, Baido? Kenapa kita berhenti di sini? Tunggu sebentar. Aku suka sekali melihat pria baik ini. Maksudmu Saleh? Memangnya menurutmu apa ada orang baik selain dia? Kau benar. Namanya sesuai sekali dengan sikapnya. Ayo cepat, nanti terlambat. Dia duduk di sini setiap hari, terus memandang langit dan berdoa. Baiklah, ayo pergi. Assalamualaikum orang-orang Samud. Silahkan, selamat datang Tuan Saleh. Jadi kau diminta untuk menemui kami? Silahkan. Kalian harus menyembah Allah karena tidak ada Tuhan selain Dia. Apa? Kalian mendengar ucapannya itu? Hai Soleh, bagaimana kami menyembah Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh leluhur kami sebelumnya? Itu adalah penghujatan dan dosa besar. Kalian harus meminta ampun pada Allah dan kalian juga harus bertobat kepadanya. Kami pikir kau datang ke sini untuk membicarakan soal pemerintahan dan kepemimpinan. Dengar baik-baik, Saleh. Sebenarnya kami semua di sini memiliki harapan besar kepadamu. Kami semua bersepakat untuk menjadikanmu penguasa kami semua. Dan jika kau berpikir tentang uang, kau bisa memiliki sebanyak yang kau mau. Aku sama sekali tidak ingin menjadi penguasa kalian. Aku adalah Nabi Allah untuk kalian. Membimbing pada kebenaran dan memperingatkan kalian tentang konsekuensi penistaan. Memangnya kenapa kami harus menyembah Tuhanmu saja? Bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya? Tuhan apa?
Itu hanyalah batu yang sama sekali tidak berguna. Jangan berdebat di antara kalian. Dan ingatlah berkah Allah untuk kalian semua. Berkah apa ini yang kau bicarakan? Allah menjadikan kalian pewaris dari orang-orang Ad. Dengan menikmati semua tanah ini. Kalian menanami ladang dan juga membangun istana. Kalian mengukir rumah kalian di pegunungan itu. Lalu kenapa kami harus percaya kepadamu? Bagaimana bisa kau mengatakan semua yang dilakukan leluhur kami semuanya salah dan kau yang benar? Bagaimana ini? Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku. Mengapa wahyu itu hanya diberikan padamu saja, bukan pada kita semua? Aku berkhotbah pada kalian demi kalian sendiri dalam kehidupan saat ini dan kehidupan setelah ini. Dengar ya, Bung. Kenapa kau tidak bergabung dengan pendapat mayoritas? Tapi siapa yang akan membantuku jika aku mendurhakai Allah? Kau seorang pembohong, Saleh. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Apa kau mendengar apa yang dikatakan Saleh? Dan kau berpikir untuk menjadikannya penguasa Samud? Para dewa akan segera menghukumnya tanpa ampunan. Karena apa yang dia lakukan pada mereka. Jangan membesar-besarkan hal remeh, pendeta. Saleh itu tidak berbuat jahat. Tapi dia sudah menolak dewa kita. Dan meminta kita menyembah Tuhannya saja. Keyakinan Saleh akan membuat kita semua setara derajatnya dengan para pelayan. Ucapanmu benar sekali. Bisnis juga akan jatuh dan kalian akan kehilangan uang kalian. Aku tidak mau kehilangan uangku. Karena aku sudah bekerja keras untuk mendapatkannya. Maka itu, kita harus menyatukan kekuatan kita untuk melawan keyakinan Saleh. Pada hari penghakiman, semua orang akan bangkit sehingga mereka diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Dan apa Tuhanmu itu tahu tentang segalanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semua rahasia kita dan semua yang kita tidak tahu. Dan kenapa para penindas bisa melakukan apa yang mereka inginkan? Allah tidak membiarkan penindas tanpa hukuman. Dia menangguhkan hukuman mereka pada hari penghakiman. Sekarang aku tidak takut lagi, Nabi Allah. Aku menunggu hari penghakiman untuk menebus hakku dari mereka yang menindasku. Sabarlah, mereka semua pasti akan dihukum. Dan kau akan dihargai atas kesabaranmu. Pembicaraan macam apa ini? Kau ini, Saleh, salah satu dari bangsawan seperti kami. Apa yang kau lakukan dengan orang-orang ini? Bertakwalah kepada Allah. Dan lihatlah apa yang selama ini kau lakukan untuk dirimu. Tuan Pendeta, apa yang terjadi pada Saleh? Pria malang. Dia telah disihir. Disihir? Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Ini benar-benar ajaib. Lihat wajahnya, sangat berkilau. Aku merasa bahwa dia ini tidak normal. Dengar semuanya. Selama ini kalian sudah mengikuti pria yang telah disihir. Pengikut Saleh meningkat terus setiap hari. Meskipun dia disihir dan kau juga mengumumkannya. Masalahnya adalah bahwa para pengikutnya tidak percaya dia disihir. Mereka pikir dia seorang nabi yang diutus oleh Tuhannya. Apa aku boleh ikut bicara? Siapa kau ini? Aku adalah pedagang perak dan emas dari kota terdekat. Silahkan Tuan, katakan apa pendapatmu? Yang harus kalian lakukan adalah membuat Saleh tidak berdaya dan berbohong di depan umatnya. Ide yang hebat. Kita akan minta bertemu dengannya. Lalu kita akan memberinya permintaan luar biasa yang tidak mungkin terpenuhi. Iya, dia harus bisa membuktikan ramalannya. Tapi apa permintaan yang luar biasa itu? Aku bisa memintanya untuk mengubah air di sungai menjadi anggur.
Kau masih saja memikirkan minuman. Kita menginginkan sesuatu yang sangat sulit. Jadi sebaiknya pikirkan sesuatu sebelum kita bertemu dengannya. Kita bisa memintanya untuk membawakan kita emas dari gunung. Di dalam gunung kita bisa menemukan emas. Kita bisa memintanya untuk menumbuhkan pohon-pohon palem di gunung. Itu ide yang bagus sekali. Tapi aku mencari sesuatu yang jauh lebih sulit lagi. Di mana imajinasi kalian, orang-orang Samud? Kalian meminta untuk bertemu, tapi aku sangat berharap akhirnya kalian percaya pada Allah. Dengar, Tuan Saleh. Kau mengakui bahwa kau seorang nabi yang diutus oleh Tuhanmu. Tapi mohon maaf kalau kami meragukannya. Jadi tolong beritahu bagaimana cara menghapus keraguan ini. Silakan tanya apa saja. Aku akan menjawab dengan kehendak Allah. Kami tidak ingin kata-kata. Kami ingin tindakan nyata yang tidak terbantahkan. Apa yang kalian inginkan? Apa kau melihat gunung besar yang ada di sana? Tentu aku melihatnya. Bagus. Kami ingin kau membawakan kami unta yang berasal dari sana. Seekor unta dari tengah gunung? Apakah hal itu sulit bagi Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan segalanya. Bagus. Minta dia untuk membawakan kami unta. Dan jika kau benar-benar nabinya, dia akan menjawab doa-doamu. Baiklah. Aku akan berdoa pada Allah. Tunggu dulu sebentar, Tuan Saleh. Kami masih memiliki persyaratan yang khusus tentang unta itu. Baiklah, katakan apa itu. Aku mendengarkan kalian. Apa itu cahaya bulan? Atau cahaya dari wajah Saleh? Pelankan suaramu itu, jangan sampai dia terganggu. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu atas segala sesuatu. Engkau tahu doaku sebelum aku mengatakannya. Dan tidak ada yang menghentikanmu di bumi ataupun di langit. Engkau mampu untuk melakukan apa saja. Matahari sudah mulai naik tinggi, tapi belum ada yang terjadi juga. Dan apakah mungkin gunung akan menghasilkan unta? Itu hal yang sangat tidak masuk akal. Coba lihatlah Saleh. Dia bahkan sama sekali tidak melihat ke arah gunung. Dia tidak bisa menghadapi orang-orang. Itulah sebabnya dia terus-menerus melihat ke langit. Apa ini? Apa yang terjadi? Kalian telah menyaksikan keajaiban Allah di sini. Unta ini adalah keajaiban dari Allah. Biarkan unta itu berkeliaran di sini dan makan. Jangan pernah melukainya. Atau kalian akan dihukum. Lihat, itu seekor unta. Masalahnya, yakin kalau ini nyata? Diam kau. Kita bisa melihatnya bergerak dan suaranya kencang. Orang-orang hanya sibuk membicarakan tentang unta Saleh. Ini hasil dari ide jeniusmu. Dan kau sekarang menempatkan kita dalam masalah. Tapi kalian semua sudah menyetujui gagasan itu. Siapa yang bisa menyangka bahwa seekor gunung bisa menghasilkan unta? Hentikan perdebatan kalian. Ini bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan.
Kita harus pikirkan apa yang akan terjadi nanti. Kali ini aku setuju dengan ucapanmu itu. Kita akui kekalahan dan tetap diam sampai orang melupakan unta itu. Semua orang Samud melihat dan mengelilingi unta dengan penuh rasa heran dan juga takjub. Beberapa dari mereka menyebutnya unta Saleh, sementara yang lain menyebutnya unta Allah. Lalu kenapa kau meninggalkan bukti ilahi yang hebat itu dan membiarkannya terpisah? Unta itu membuktikan kehebatan kekuatan Allah. Dan itu seharusnya tidak mengalihkan kita semua dari bersyukur pada Tuhan dan beribadah. Aku akan pergi. Kemana kita akan pergi? Kita sudah hampir mencapai puncak gunung. Kalian bisa istirahat di sini. Bagiku, aku memiliki pesan suci yang harus menjangkau semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Dan apa Tuhanmu yang mulia itu memerintahkanmu untuk melanggar janjimu? Itu fitnah. Janji apa? Apa masalahnya? Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kita. Tapi aku tidak tahu janji apa yang kau bicarakan. Kami meminta agar unta itu hamil dan sebentar lagi melahirkan. Dan yang dilahirkan anak sapi jantan. Ya, itu benar. Dan sekarang kau tidak menepati janjimu karena unta itu tidak melahirkan. Pernyataan ramalanmu selama ini belum terbukti. Unta itu kesakitan, Tuan Makut. Kesakitan? Sungguh? Aku tidak yakin apa itu kesakitan atau melahirkan. Unta itu berteriak di dekat sungai. Rabab, temanku yang baik, apa kau mendengar beritanya? Apa yang terjadi? Tentang unta Saleh. Mereka bilang untanya akan melahirkan. Apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi. Kau pasti bercanda, Katir. Tidak ada waktu untuk bercanda sekarang. Kau ikut denganku atau tidak? Nabi Saleh, utusan Allah. Unta itu melahirkan. Subhanallahil azim. Bagaimana mungkin unta bisa meminum air sebanyak ini? Yang bisa kita katakan adalah subhanallah. Tidak ada lagi air yang tersisa di sungai. Lalu apa yang akan diminum orang besok? Lihat, airnya jadi bertambah kembali seperti semula. Mencemoohkan kita karena kita sudah memprioritaskan unta itu. Tapi kami sudah terbiasa meminum susu itu, dan itu cukup bagi kami. Sebelumnya kami ini kaya, kami tidak perlu susu darinya. Unta ini sudah merugikan orang-orang kaya dan menguntungkan kehidupan orang miskin. Aku punya ide. Kita semua minta susu pada saat bersamaan. Kerumitan meningkat, pertengkaran dimulai, dan kekacauan terjadi. Mikir, giliranku. Ini giliranku sekarang. Aku yang memberikan susu. Aku tidak bisa seperti ini. Minggir, Susu ini. Papa. Minggir. Kalian harus Ini mengantri. sedikit sekali. Tenang semuanya, harap tenang. Semua orang pasti akan mendapatkan jatah susunya. Saleh, kau ingin mempermalukan kami dengan memberikan kami susu? Ya ampun, kau adalah umatku dan saudaraku. Akan kuberikan jatahmu. Lagi-lagi kita kalah darinya. Dan Saleh berhasil mendapatkan pengikut yang baru. Masalahnya adalah unta itu memberikan apa yang semua orang butuhkan. Begini Tuan Katir, kupikir kau cuma kesal karena susu lezat itu mempengaruhi perdagangan anggurmu. Barang daganganku tidak terpengaruh dan jumlah pelangganku terus meningkat. Apa kau menipu dirimu sendiri? Hanya ada 9 orang yang mengunjungi barmu dan aku salah satunya. Jika kita semua tidak mengakui kebenaran, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Baiklah, aku mengakui kalau unta itu mempengaruhi perdaganganku. Perdaganganku benar-benar menghilang setelah unta itu datang.
Belum lagi kasus kecelakaan saat mendaki atau turun gunung untuk mendapatkan air dari sungai. Aku melihatnya sendiri. Dan aku tidak bisa lagi menjual patung batu dewa. Dan orang tidak memberiku lagi persembahan untuk dewa. Bahkan konstruksi rumah pun terkena dampaknya. Dan bagaimana itu, Tuan Mazen? Ketika air menjadi langka pada hari minum unta, orang-orang yang tinggal di kastil di pegunungan menjadi haus. Dan mereka menderita karena bepergian ke sungai. Lalu di mana para bartender yang miskin? Sudah tidak ada lagi bartender atau orang miskin. Semua orang minum susu secara gratis. Dan tidak ada yang memohon pada kita. Jadi, kau benar-benar dalam masalah sekarang. Benar. Unta itu adalah alasan di balik semua masalah kita. Unta itu. Baiklah, sekarang aku permisi teman-teman. Aku harus pergi menuju tempat berdagangku. Bagaimana dengan masalahku, Tuan Pedagang? Karena sekarang kau sudah tahu di mana sumber masalahnya, kau akan menemukan solusinya. Dewa Agung akan melindungimu. Bagaimana? Masalah semakin rumit. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeluarkan unta itu dari tempat kita. Baiklah, kita habisi unta itu.